Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nora Ambulani di sini akan menyampaikan materi Marketing Public Relations pada Prodi Manajemen Komunikasi Institut Setiami Jakarta. Kali ini yang diangkat adalah terkait dengan orientasi PR dan advertising. Poin dari orientasi PR dan advertising ini ada 4 yang akan disampaikan nanti dengan 2 kali pertemuan, minggu ini dan minggu selanjutnya. Untuk minggu ini akan berfokus kepada corporate advertising dan kemudian international advertising, dan untuk minggu selanjutnya corporate agency advertising dan recruitment advertising. Orientasi PR dan iklan, ya, ada memang 2 sudut pandang yang agak sedikit berbeda, walaupun tipis-tipis saja mereka ini sebenarnya saling mendukung ya dalam kegiatan PR maupun periklanan ini. Dari sisi praktisi PR di sini melihat bahwa iklan atau periklanan ini adalah sebagai tools dari public relation ya. Memang intinya payungnya adalah komunikasi untuk menginformasikan gitu kepada publik ya, untuk membangun citra. Nah, dari sisi praktisi periklanan sendiri, PR ini dilihat juga sebagai tools dari marketing mereka, di mana di sini intinya mereka payungnya adalah terkait konsepnya penjualan atau pemasaran. CPR, sedikit saya memberikan di sini terkait dengan corporate public relation karena ini adalah pintu masuk ya, karena PR di dalam perusahaan itu juga biasa juga dikenal sebagai corporate PR. Kemudian seiring dengan perkembangan ada kegiatan marketing, maka terbentuk departemen marketing public relation. Tapi satu sama lain ini saling sinergi. Ya, CPR tentunya di dalam manajemen ya, dia mempunyai peran banyak, di antaranya adalah melakukan pembuatan iklan untuk menumbuh kembangkan citra positif dari perusahaan. Nah, dari sinilah munculnya kegiatan yang namanya corporate advertising ya. Jadi paham ya kenapa saya memasukkan melalui pintu CPR ini, karena ini terkait dengan peran CPR itu sendiri di dalam perusahaan. Baiklah, kita kepada inti materi hari ini terkait dengan corporate advertising. Tadi sebagai pintu masuknya adalah kegiatan corporate public relation. Kita akan bahas apa itu corporate advertising. Corporate advertising itu adalah iklan yang bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan, ya. Tentunya citra positif terkait produk, jasa, maupun dari brand, dari nama perusahaan itu sendiri, gitu. Nah, iklan corporate ini memang banyak ya yang disampaikan, biasanya juga terkait dengan saja tidak hanya brand, tapi juga produk-produk, nilai-nilai, gitu ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang CSR juga itu dilakukan oleh kegiatan-kegiatan dari corporate advertising. Pengertian iklan korporat ya di sini ada sebagai bentuk PR ya, atau corporate communication, yang dibayar dan mempunyai penekanan pada cara bagaimana sebuah organisasi itu bisa menggunakan media massa untuk meningkatkan citranya. Adapun tujuan iklan korporat itu ada 2. Pertama adalah menciptakan citra yang positif bagi perusahaan, dan yang kedua adalah mengkomunikasikan sudut pandang organisasi ya terhadap berbagai hal gitu, apakah itu terkait masalah-masalah sosial, bisnis gitu ya, dan permasalahan lingkungan. Adapun ciri-ciri iklan korporat itu banyak ya, tapi di sini menurut publisher Bureau itu ada beberapa hal yang menjadi poinnya. Pertama adalah harus mempunyai unsur yang mendidik, yang menginformasikan gitu ya. Kemudian mempunyai maksud untuk membangun opini, membangun kualitas investasi dan keamanan, dan mempunyai niat untuk menjual. Ada 3 jenis corporate advertising. Pertama, corporate image advertising. Yang kedua adalah advocacy advertising dan cost-related advertising. Apa itu corporate image advertising? Yaitu iklan citra korporat ya, yang sini adalah untuk menjalankan fungsi itu menaikkan citra nama perusahaan tersebut
bagaimana dia bisa dikenal, diingat gitu ya. Jadi setiap dia melihat logo, lambang, lambang ataupun melihat warna, melihat dari brandnya itu dia akan mengingatkan tentunya klien ataupun masyarakat ataupun publik terhadap perusahaan tersebut. Ini dicontohkan di sebelah ini adalah Tugu Insurance. Ini adalah perusahaan asuransi terbesar ya yang memperoleh award ya sebagai terbaik ya asuransi terbaik. Nah dia ini membangun pencitraan setelah dia mendapat penghargaan dia memasang iklan corporate ini advertising dengan logonya yang ditonjolkan dan dengan background apa ya itu hadiahnya gitu ya yang di belakangnya di awardnya. Yang kedua adalah advocacy advertising, iklan dukungan gitu ya, pembelaan, sokongan atau dukungan gitu. Nah, iklan corporate jenis ini mempunyai misi untuk berusaha menetapkan posisi organisasi pada suatu permasalahan sosial, politik, dan lingkungan yang sangat penting. Ya, jadi memang dia untuk mempengaruhi opini publik ya terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ini dicontohkan di sebelah ini ya adalah bentuk advocacy advertising yang dilakukan ya. Di sini untuk iklannya adalah peduli banjir gitu di Kalimantan Selatan dan gempa Sulawesi Barat ya. Nah, ini dukungan. Jadi di sini bukan untuk jualan produk, tapi dia bagaimana ya, ayo kita dukung kebaikan gitu ya. Ini yang dimaksud dan dicontohkan sebagai contoh advocacy advertising. Yang ketiga adalah cause-related advertising, iklan yang berorientasi sosial. Nah, ini iklan berorientasi sosial ini kasusnya kita di sini ditunjukkan ya dengan hubungan sebuah perusahaan itu dengan hal kegiatan sosial untuk memberantas seperti kemiskinan, kemudian masalah penggunaan obat-obat terlarang, dan masalah kesehatan. Ini adalah contoh dari iklan orientasi sosial, misalnya ajakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Padahal yang mengkampanyekan adalah perusahaan ya, tapi perusahaan ini dia menjadi donatur non-profit gitu ya, sebagai ganti penggunaan nama perusahaan yang berhubungan dengan ini. Jadi di sini orientasi sosialnya adalah menaikkan cita perusahaan saja melalui kegiatan seperti ini ya, dukungan terhadap kegiatan-kegiatan terkait masalah kesehatan. Contoh-contoh iklan korporat. Contoh iklan korporat dalam humas. Pada umumnya semua jenis iklan itu berperan penting dalam tugas humas yaitu corporate advertising. Sehingga diharapkan iklan korporat dalam humas ini dapat membangun hubungan komunikasi yang baik antar semua lini baik secara internal ya hubungan sesama karyawan stakeholder dalam perusahaan maupun secara eksternal. Nah, ini adalah contoh iklan corporate yang dilakukan oleh humas di mana di sini ada kerjasama antara BNI dengan Batik Air ya terkait dengan G20 ya di sini, di mana di sini BNI ingin menyampaikan kepada publik bahwa BNI saat ini mempunyai kerjasama di dalam kegiatan penerbangan gitu dengan adanya memberikan spesial check-in, kemudian ada cashback dan lain sebagainya. Contoh iklan korporat lainnya adalah ini Bank BNI di mana menyampaikan kepada publik bahwa BNI itu bisa mentransfer uang dari bank manapun ya, bisa mentransfer uang dari ke bank manapun maksudnya ya. Jadi bisa juga mendapatkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Ya, ini contoh iklan korporat. Contoh iklan korporat selanjutnya adalah contoh iklan citra korporat. Ini dicontohkan iklan contohnya adalah Ancol yang menyampaikan perubahan merek gitu ya. Yang tadinya Ancol itu kan seperti ini ada perubahan huruf A-nya jadi lebih besar dan ada bintangnya. Nah, ini ada contoh iklan citra korporat. Yang ketiga adalah contoh iklan korporat sosial. Di sini lebih kepada tujuannya ya adalah untuk mengedukasi masyarakat atau menginformasikan kegiatan seperti CSR. Nah, ini contohnya adalah iklan korporat sosial dari Unilever Indonesia Foundation yang dalam 21 tahun mereka berkarya untuk Indonesia dengan memberikan kegiatan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kemasyarakatan. Institutional advertising. Apa sih institutional advertising itu? Apakah ada perbedaan ya sama corporate advertising? Kan sama-sama gitu ya, satu korporasi, satu institusi. Saya melacak di Kamus Bahasa Indonesia dan juga melihat terminologi
bedanya di mana sih antara corporate dengan institusional? Ternyata ada sedikit ya, walaupun tipis. Perbedaannya itu kalau corporate itu lebih mengacu kepada perusahaan yang memang dimaksudkan di sini corporate advertising itu iklan yang memang mencari keuntungan gitu. Sementara kalau advertising, institutional advertising ini lebih kepada perguruan institusi itu yang tujuannya ada untuk menyampaikan agenda kegiatan, membangun pencitraan, untuk mendukung kegiatan sosial, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini secara definisi ya yang saya ambil dari Lam et al. Perikatan Indonesia itu adalah didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan daripada dia mempromosikan produknya. Ya, intentional advertising itu sendiri memang bagian dari kegiatan perusahaan ya. Intinya sama mereka itu biasanya ingin menginformasikan kepada publik gitu ya, apa yang dilakukan oleh institusi tersebut kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Salah satu bentuk lagi ya yang mengerucut dari advertising, institutional advertising ini adalah apa yang disebut advocacy advertising ya. Jadi iklan pembelaan atau iklan dukungan gitu ya atau sokongan. Nah, misi dari advocacy advertising ini adalah untuk menciptakan atau mempertahankan posisi organisasi perusahaan tuh ya terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan ya, politik sosial dan masalah-masalah yang terkait seperti CSR di situ, sehingga akhirnya terbentuklah opini publik dan nama dari perusahaan tersebut tentunya menjadi satu yang diingat gitu. Nah, inilah sebagai penutup contoh yang saya carikan ya, advocacy advertising ada 3. Intinya tiga-tiga ini tidak menjual produk, tapi dia menyampaikan, mengekspresikan dukungan gitu ya, seperti misalnya WWF di sini bagaimana untuk menyelamatkan kekayaan laut, terumbu karang gitu ya, dengan meminta untuk menghentikan kegiatan-kegiatan pencurian ikan, pengambilan ikan dengan menggunakan apa ya, menangkap dari anak-anaknya sampai yang besar gitu ya. Nah ini aktivitas dari WWF, kemudian di sini juga ada kegiatan dari satu departemen ya di situ, di TPB Batam ya, bagaimana mereka itu mengkampanyekan untuk anti korupsi, stop namanya korupsi. Ya, ini juga sebagai bentuk advocacy advertising itu dan kemudian selanjutnya adalah untuk stop pergaulan bebas. Ya, ini disampaikan oleh 3. Di sini kita lihat 3 dari sponsornya itu yang mana di sini adalah satu dukungan gitu untuk agar anak muda bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.